Tapi ini ngaji, ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesan Nabi napa talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Karena warahmati wasiat kullasa. Kalau kita ngaji secara tasawuf, ya warahmati wasiat kullasa. Kulo sering ngaji teng santri-santri. Kok ada sing ngaji kulo nganti nangis. Kulo ceritani. Kulo niku ulama. Kulo sering numpak mobil pribadi, sering ngebis, ketemu preman, sering kulo sering lunga dhewean. Tak ceritani. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullasa. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri. Sekali lunga dhewean kecelakaan. Wong sing ning dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini nek ana kecelakaan ning dalan-dalan ya wong ning dalan-dalan. Ora ngarah Pak Kiai. Ya ora ngarah wong pati saleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara ning dalan-dalan ana kesasar takok alamat ditakoki. Kowe tahu di ganjaran zona alamat wong kesasar. Mergo kita ora tahu ning dalan. Tapi ternyata rahmati Allah diliwatno wong ning dalan-dalan, kita lunga ning ndi ora alamate takok orang yang di jalan. Kita harus iman karo rahmati wasiat kullah. Rahmatnya Allah di mana? Nanti kalau ulama lagi biasa teng terminal, ketemu macam-macam gitu biasa. Cara pulau gitu biasa, tak mau coba rahmati wasiat apa? Kalau biasa lah. Ya artinya ya kita harus iman. Dan saat kita meyakini mayoritas bahwa rahmatnya Allah Taala itu mayoritas, Islam juga mayoritas. Kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, ninggalan kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif. Terminal begitu campur itu fasek kabeh. Baru ngono butuh ngising itu wis wong fasek wong bayar. Kok dalili, nulung wong kok bayar fasek. Nah, kowe malah ra iso ngising kan. Fasek ka Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di bang soleh ra di fasilitas. Fasek ka Allah. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kulas. Lah kulasa ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini jog ngaji niki ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah. Memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu ini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari napa? Muslim. Dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab buah. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab buah adalah kitab Bukhari napa? Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulane iki ngalim-ngalim Jawa juara bejoban, umume wong nganggo hem. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang pas Jumatan ben macam, tapi ini kemauan ya wong tertentu jubarang semua ngalim. Nah rapati ngalim kata, tapi jubarang pun apa terus. Mau ngalim-ngalim kali beru mesti biasa-biasa wae. Panak. Ada terkuya deh tenang. Sing umum-umum mawon. Mohon kalau terusaken saniki. Lah ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar alal umara fima yukhalifu syar'a wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Kalau baca.
Haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku nu umaro fata'rifu wa tungkirun. Faman arafa bari'a wa man angkara salima. Walakin man radiya wa taba. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal misalnya. Saat aku nu bakal ana sapa umara, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin iki iso pejabat, iso pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umara jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin perilakune sing enggak bener. Faman arafa bariya. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bariya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man salima mongko slamet sapa man. Kowe ra kenal bupati utawa gubernur utawa pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar slamet. Lah sing ra slamet sapa? Melane mati korupsine niku. Walakin man rodiya wa ta. Walakin man rodiya. Tetapi ini sing ra selamat yo ridho cocok buat apa ya anut wah cocok pintan to. Mergo untuk bagi bagian. Satu rumah nonton biasa wae. Biasa wae. Perkara ngene ae. Walakin man rodiya napa? Wa ta. Lah ini antike Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing umara? Napa boten diperangi mawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Ora dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallah selagine mereka isih salat. Ini menunjukkan bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta tidak. Afala nuqatiluhum jawab Nabi napa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi napa? Jangan. Tapi antike Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sallau, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggencet rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua. Kemungkinan secara teori ulama lagi. Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi masalahnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat. Yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kalau banyak teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Loh iya terus resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan. Kalau terbanyak gendut semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman kalau mayoritas ya harus jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang Nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan.
Karena sudah fase tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan. Dia bisa keceluk komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni, dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngaku eksistensi Tuhan. Ya zaman saya pikir ya. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana saja. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat tidak punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara. Misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara. Tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat. Jadi ya, pejabat korupsi itu salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat tanpa dimiskinkan, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun ra usah ana sing miskin, miskin dhewe. Rugen ra usah ana sing miskin, miskin. Idam Samawi ra usah dolim ning rugen wis kere. Berarti kekerean ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Wis kali-kali nyalahkan awam dhewe kok. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah miskin. Tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Ya orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kaca kula, wah aku bar mergawe modal sak mungkin bangkrut, kowe bangkrut bar modal, aku sedurunge bangkrut. Kere ku bawaan. Wah, kere laten. Nih. Artinya kere-kere kita ini adikan pejabatnya wis hasil iku ya tetep kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek Diae, kok ora korupsi lah sing kere tetep kere. Wah repot, tapi nyalahno sapa? Tunggale sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngelu Mendiknas ya. Wong datare SDM rendah atau sinau tetep bento. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis do bento. Bentone ora salah pemerintah, ora gelem belajar. Apa susah ae sih ora usah sekolah belajar dhewe maca-maca buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodhokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat, selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Karena ya seorang Nabi itu hanya butuh supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi ngendikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal amat. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama. Bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darani kepleset.
Dia berkomitmen anti zina, cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran, sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal. Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya kayak Rokan sebagai sufi ya bukan merem, tapi sebagai uang ya kadang kecelakaan dulu orang ayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin dan ya istighfar. Itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali. Ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, rojak. Agama itu ya syaratnya kan gampang munib, ya mudah kembali. Kesasar tidak balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Nah cekrepon nak ucul tenan ya. Mun parah dah niku. Makanya Nabi hanya punya syarat salat. Maksudnya salat ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga. Salat di situ itu bisa bahasa secara personernya menyebut satu bentuk, ya bentuk salat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Napa institusi napa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura atau sampean ditegur menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai muslim dipatani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah saja artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Biasa saja pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditegur dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya tidak sholat, pejabatnya tidak sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka ada sholat, tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan, masalah perang itu harus kita lakukan. Ketika ada lahud dimat soami wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yudkaru fiyasmuwahi kasir. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali nggak ada perang. Kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Makanya di Quran nonton ayat walau la dafuwa hinna sabadhum bibadil lahud dimat soami'u wa biya'u wa sholawatu wa mata jita yuzkaru fi hasmuwahi kasira wa la yansurana wa humayan sur. Oke ada perang kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid tidak boleh berdiri, orang tidak boleh sholat. Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus ngakui itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit atau orang pokoknya kalau itu hitung-hitungan ya aku nak umat ulama itu ya umat ulama yang ini gitu, nak umat gendone yang ngitung duit ya karena umat mari dosane kan mau eksiden tuh umat kecelakaan orang laten orang dosa apa kan rum komunis tuh kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak terganggu. Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Sampai kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Madinah? Tidak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent. Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau tidak ikut Ukraina atau Azerbaijan, makanya kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya saja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik. Artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama dilarang.
Artinya ukurannya itu tidak harus Islam, tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu loh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat, selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat, kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik, itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh. Itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik. Ya, panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya, masalahnya roh tak orang menurut dan roh kitabe tak orang. Lalu tak ulang, mulanya tak ulang. Mulanya tak ulang. Maksudnya pentingnya ngaji ini biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Lah bodohmu rung dibodohno wis bodoh lha iku malah perkara. Melarat dene dimlaratno wis napa? Mbok melarat ngenteni dimlaratno wong. Dadi keren. Aku buang perut mari dhuwitku dibodohni wong keren. Sawangane melarate ngenteni dibodohni wong. Aja sampe ora tau ana sing bodohni wis malah parah. Ora tau dibodohni ya ora tau bisnis kok wis melarat. Subhanallah. Melarat sing apik to. Ngenteni dibodohni wah, misalnya jadi kiai yang ngono, di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren. Jatuhnya ngendani dijatuh. Orang sing jatuh tau wis blesek. Mau ya jatuh ngendani sing jatuhno apa kan lumayan. Sawangane ana sing dikambing hitam. Mau dhisik dadi kiai gara-gara disaingi ku terus ambles. Ora ono sing nyai kok wis ambles. Waduh. Mana jatuh sing terhormat, melarat sing ter. Sopan sithik urip. Dadi walakin marrodiya wata. Qalu padha matur sapa sahabat afala nuqatilu. Mono ta ora merangi kita hum ing Umar. Jawabe Nabi qala la gak usah revolusi, gak usah perang sallallahu alaihi salat ya. Al-Fatihah. Rada dari nalu ya,